seorang anak yang tinggal di sebuah goa purba. Dia melihat macan kumbang mendekat, tapi dia tidak takut sama sekali. Bahkan dia berani menyentak macan kumbang, memasukkan tangannya ke mulut macan kumbang. Jangan melihat sebelah mata macan kumbang. Menyeramkan namun berhati lembut, macan kumbang membawa anak itu ke hutan dan menyerahkan ke kelompok serigala yang kuat. Karena ada perlindungan kuat, dia yakin anak itu akan bertahan hidup. Anak itu semakin bertumbuh. Yang diingat selama hidupnya adalah hidup bersama kelompok serigala. Dia belajar banyak kebiasaan serigala. Macan kumbang menjadi guru bertarungnya. Dia mengajari kemampuan bertahan hidup. Jika tinggal di sini, dia harus bertahan di hutan lebat yang kejam, yang harus mengikuti hukum rimba, di mana aturan semua hewan diterima. Saat terjadi kekeringan, batu-batu di dasar sungai tersingkap ke permukaan. Semua hal bisa dibagi bersama, termasuk air yang langka. Memangsa dan memburu sangat dilarang. Anak itu mengikuti serigala ke sungai untuk minum air, agar tidak menarik perhatian. Serigala menegurnya, dia harus bertingkah seperti serigala. Tapi bagaimanapun juga dia anak manusia. Mengambil air dengan tempurung kura-kura membuat semua hewan menatapnya. Perbedaan yang besar antara manusia dan hewan, yaitu manusia menggunakan alat. Mowgli. Ingat apa yang aku katakan? Tindakan itu bukan yang seharusnya dilakukan serigala. Jangan lakukan itu lagi. Saat itu, semua hewan tiba-tiba waspada. Harimau, si raja hutan, juga datang ke sungai untuk minum air. Si serigala menyuruh anak itu sembunyi, karena harimau sangat membenci manusia. Bekas luka di wajahnya adalah luka bakar dari manusia. Tapi harimau itu membau aroma manusia. Dia meminta serigala untuk menyerahkan anak itu. Mana mungkin serigala itu bersedia. Serigala memberikan perlindungan. Harimau tidak bisa bergerak semaunya. Sebelum dia pergi, dia memperingatkan serigala. Mereka saling mengancam. Harimau berkata, jika tidak menyerahkan anak itu, dia akan membantai para serigala. Para serigala berkumpul. Ada yang mendukung, ada juga yang bertentangan. Namun Mowgli tidak menginginkan para serigala berselisih, karena mereka dalam bahaya. Sehingga dia memutuskan meninggalkan hutan, kembali ke dunia manusia. Walaupun serigala tahu, dia adalah bukan bagian dari serigala. Anak itu mengucapkan selamat tinggal dan mengikuti macan kumbang menuju desa manusia. Mereka melewati sungai besar, melompat antar tebing. Mereka tersesat di tengah jalan. Dia masih merindukan hutan dan kawanan serigala. Dalam perjalanan, macan kumbang tiba-tiba berhenti dan menyuruh Mowgli lari. Dikarenakan harimau menyerang tiba-tiba, macan kumbang bertarung dengan harimau. Tapi harimau adalah raja hutan. Macan kumbang hanya bisa menahannya sebentar. Mowgli berlari kencang. Harimau mengejarnya. Gerombolan bison tiba-tiba lewat. Beberapa menabrak harimau. Mowgli mengambil kesempatan lompat ke jurang. Melihat harimau dari kejauhan, dia menerjang para bison yang lewat. Mowgli berpikir akan mati, namun dia cukup cerdik. Dia tidak menyerah. Mowgli mengambil kesempatan, melompat, memegang tanduk bison dan lalu menghilang dari pandangan harimau. Harimau buru-buru mencari serigala untuk membunuh para serigala. Dia melempar pemimpin serigala dari tebing dengan tujuan, jika Mowgli tahu keluarga serigala yang membesarkannya dibunuh olehnya, anak itu pasti kembali dan belum terlambat untuk membunuh anak itu. Mowgli yang lolos dari harimau tidak sadarkan diri, terbawa jauh oleh bison. Hujan membangunkannya. Dia membuka mata dan menemukan tebing gunung di depannya longsor. Mowgli segera lompat turun dan melompat ke sungai. Dalam derasnya arus sungai, dia meraih batang pohon tumbang dan duduk di atas batang itu. Mowgli tiba di hutan hujan lebat. Sepertinya aman, tapi sebenarnya malapetaka menunggunya. Bahaya yang lebih besar. Mowgli sedang mencari makanan. Dia merasa sangat lapar, lalu menemukan sesuatu di tanah. Kulit ular raksasa. Memegangnya dan mengamatinya sebentar. Kemudian berpikir, dia tidak mengenali benda tersebut. Lalu dia masuk jauh ke dalam hutan. Dia tidak sadar, bahaya mulai datang. Suasana di sekitarnya semakin menakutkan. Saat itu, seekor ular berbicara kepadanya dan perlahan menghampirinya. Apa yang kamu lakukan jauh di dalam hutan? Tempat ini adalah rumahku. Apakah kamu tidak tahu siapa dirimu? Ular itu semakin mendekat. Mowgli seperti mendapat penglihatan dari mata ular raksasa. Dia melihat kehidupannya sendiri. Ketika dia masih kecil, ayahnya membawanya masuk ke dalam hutan, bersembunyi di dalam goa. Lalu mereka diserang harimau. Sang ayah tidak selamat, namun harimau terbakar oleh api.
dan lari terburu-buru. Itulah awal mulanya Mowgli diselamatkan macan kumbang. Kejadian itu membuat harimau sangat membenci Mowgli. Selagi menunggu anak itu sadar, dia melilit erat badan Mowgli. Ular itu membuka mulutnya yang berdarah. Tiba-tiba Mowgli jatuh ke tanah. Sebelum pingsan, dia melihat seekor beruang coklat besar datang menyelamatkannya. Untuk membalas budi, beruang itu minta madu. Mowgli bersedia mengambilnya. Madu itu berada di tebing. Ini saatnya dia memanfaatkan alatnya, mencari akar pohon, memotong akar yang merambat, membuatnya seperti tali, dan menggunakannya seperti pancat tebing. Berada di ketinggian, Mowgli memegang dan mematahkan sarang lebah. Tapi dia juga diserang si lebah. Tongkatnya jatuh, kumpulan lebah menyerang, namun dia tidak menyerah. Memegang tali akar dan menendang sarang dengan cepat dan mematahkan sebagian besar sarang. Madu itu habis dalam satu kali makan. Dia tersengat parah. Beruang tahu tujuan Mowgli, pergi ke desa manusia, lalu memberikan tumpangan. Mereka berjalan siang dan malam. Akhirnya mereka melihat lampu desa dari kejauhan. Namun anak itu ragu-ragu, karena dia sudah besar dan tinggal di hutan sejak kecil. Dia tidak tahu apakah dia bisa beradaptasi dengan manusia. Beruang itu membujuknya untuk tinggal, menunggu macan kumbang, dan membiarkan Mowgli membantunya mengambil madu lebih banyak. Lalu dia berpikir sejenak, memikirkan dirinya yang belum bisa meninggalkan hutan, lalu memutuskan tinggal sebentar. Mowgli yang mengeluarkan akalnya, membuat berbagai alat, memulai hidupnya sebagai pemetik sarang lebah. Beruang besar sangat menyukai anak itu, membiarkannya tidur tengkurap dan bermain di sungai bersama. Tiba-tiba ada suara di semak-semak. Mowgli bergegas bersembunyi di belakang beruang, berpikir bahwa harimau akan menangkapnya. Ternyata yang muncul adalah macan kumbang. Mowgli sangat gembira, lalu mengajaknya ke goa. Dengan semangat dia menunjukkan madu yang melimpah. Tapi setelah melihatnya, macan kumbang itu marah karena menganggap anak itu melakukan tindakan yang melawan hukum hutan. Beruang itu bahagia, tapi lebah dalam masalah. Macan kumbang memberitahu Mowgli, jadilah baik dan kembalilah ke dunia manusia. Pada malam hari, Mowgli terbangun oleh suara-suara aneh. Dia mencari asal suara itu. Ternyata berasal dari kawanan gajah yang meratap. Seekor bayi gajah jatuh ke dalam lubang. Mowgli mengambil tali akar pohon. Dengan cara manusia, dia menarik bayi gajah keluar dari lubang. Kejadian itu dilihat oleh macan kumbang, yang mencerminkan, apakah hal itu terlalu kaku untuk dirinya sendiri? Terlalu keras. Tapi harimau itu terlalu berbahaya. Macan kumbang memberitahu beruang tentang hal itu. Beruang coklat juga mengenali harimau itu. Sang beruang mencoba membujuk Mowgli. Dia menghampirinya, lalu mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hati Mowgli, yang membuat anak itu kesal. Mowgli duduk di pohon dan menggerutu. Tiba-tiba sebuah tangan muncul. Monyet-monyet mengangkat paksa Mowgli, membawanya keluar dari hutan, lalu memanjat tebing. Mowgli tidak percaya dengan matanya sendiri. Ada tempat tersembunyi di dalam hutan. Sebuah reruntuhan kuil. Anak kecil ini sekarang menjadi panik. Sebuah tangan raksasa muncul dari belakang punggungnya dan meraih segenggam buah, lalu menghilang dalam kegelapan lagi. Mowgli kehilangan kata-kata. Pemilik tangan raksasa berbicara. Aku Raja Bandarok. Panggil aku Lui. Orangutan raksasa adalah alasan Mowgli ditangkap di kuil. Untuk membuat kesepakatan dengannya, Mowgli berdiskusi dengan Raja Lui. Apa yang kamu inginkan? Hanya api yang tak terkendali. Selama ada api, aku dapat menguasai seluruh hutan. Orangutan raksasa itu mengira Mowgli tahu cara membuat api. Sebagai gantinya, dia akan memberikan perlindungan untuk Mowgli. Tapi dia tumbuh di hutan. Dia tidak tahu cara membuat api. Tidak tahu juga cara mematikan api. Orangutan raksasa itu tidak percaya membicarakan tentang api. Keadaan menjadi tegang. Saat itu, beruang coklat masuk, menarik perhatian semua monyet. Macan kumbang di sela-sela pilar mengedipkan mata memberikan kode. Mereka akan mengambil perhatian orangutan raksasa. Ketika Mowgli mencoba kabur, seekor monyet kecil menemukan pelariannya. Orangutan raksasa itu sangat marah. Dari penampakannya, walaupun berbadan besar, namun Lui sangat lincah. Mowgli sembunyi di balik kuil yang rusak, mengancam orangutan. King Lui tidak akan membiarkannya pergi. Lalu orangutan raksasa memberitahunya bahwa pimpinan serigala telah dibunuh oleh harimau. Anak itu mendengarkan dengan sedih dan marah, membuatnya ingin segera keluar dari kuil. Dia melompat keluar kuil. Orangutan raksasa mencoba mengikutinya, tapi kuil itu runtuh dengan sendirinya dan menimpa orangutan raksasa. Mowgli tahu, dia bukan tandingan harimau. Hanya dengan api, dia bisa mengalahkan harimau. Lalu Mowgli pergi ke desa manusia, mencuri obor,
dan bergegas ke hutan tanpa berpikir panjang. Tanpa menyadari, percikan api jatuh dan menyebar ke rumput. Semua hewan di hutan melihat api. Sangat takut, mereka saling mengirim pesan dan berkumpul. Ketika Mowgli membawa obor yang menyala, dia berteriak pada harimau bahwa dia sekarang memiliki obor. Tanpa rasa takut, harimau itu tetap tenang, tidak tergesa-gesa menyerang. Semua hewan terlihat takut melihat sesuatu yang lain. Anak itu berbalik melihat hutan di belakangnya. Api baru saja membakar hutan, lalu dia berbalik lagi. Semua binatang bersembunyi dari Mowgli. Dihasut oleh harimau, anak itu membuang obornya dengan perasaan bersalah. Tapi tanpa obor, bagaimana dia bisa melawan harimau? Serigala itu maju ke depan, memutuskan untuk melawan bersama. Beruang coklat maju, bergegas menuju harimau, bertarung. Anak itu ingin membantu, tapi macan kumbang memberitahunya, kamu bisa melakukannya dengan cara manusia. Mendapatkan kemenangan, Mowgli menoleh dan lari ke hutan, mengumpulkan akar tanaman merambat, memotong dahan, mengikatnya dan menyimpulnya. Lalu harimau menyusul Mowgli. Di bawah kaki mereka telah menjadi lautan api. Setelah konfrontasi, harimau menerjang Mowgli dan terjebak. Mowgli mengambil akar, lalu berayun ke pohon lain. Dia sudah tahu, batangnya sangat mudah patah. Harimau terperangkap tak bisa berpegangan kuat. Lalu dia jatuh ke dalam api karena kesombongannya sendiri, lalu mati. Mowgli yang sudah aman dihampiri kawanan gajah untuk membantu menyelamatkan hutan, sekaligus membalas budi karena sudah menyelamatkan bayi gajah. Gajah mengangkut batang pohon, memblokir sungai, menggali parit dengan gadingnya, memindah arus air terjun untuk memadamkan kebakaran hutan. Kini tidak ada lagi ancaman harimau. Hutan kembali damai. Mowgli dan teman-temannya hidup bahagia di hutan. Film ini berjudul The Jungle Book, diadaptasi dari dongeng klasik Tarzan. Kecuali anak kecil di film, semua binatang, termasuk bagian dari hutan, semua dibuat dengan CGI. Efeknya sangat realistis. Semua karakter hewan memiliki makna simbolis yang melambangkan masyarakat manusia, baik dan jahat, seperti harimau yang melambangkan kebencian, ular yang melambangkan godaan, orangutan yang melambangkan sifat ambisius, beruang coklat dan harimau yang mengikuti aturan dari alam bebas. Dua konsep cara pandang yang berbeda. Apa yang harus dilakukan manusia? Bersahabat dengan alam. Ketika kita menjadi makhluk yang paling berakhlak, pada akhirnya merusak alam. Apakah kamu masih tetap pada dirimu sendiri? Meskipun film ini adalah sebuah dongeng, namun banyak manusia yang tidak memikirkan alam. Sekian ulasan film ini. Sangat bagus bukan? Jika ada film yang ingin kamu dengar dan kamu tonton, beritahu aku.